Ciri-ciri orang yang akan sengsara berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini mau membahas tentang ciri-ciri orang yang akan sengsara berkepanjangan. Nah, ini hati-hati itu kawan-kawan ya. Ini sudah terbukti semua kebanyakannya seperti itu. Nah, ini apa ciri-cirinya? Nah, ini langsung saja ciri-cirinya itu orangnya tidak ada rasa syukur. Orangnya selalu mengeluh. Orangnya selalu menganggap rendah orang lain. Orangnya selalu menang sendiri. Orangnya selalu pemilik atau punya sifat milik. Apa-apa pengen dimilik. Punya masyarakat atau punya orang banyak atau punya suatu ya orang-orang banyak, tapi niatnya pengen milik atau pengen dimiliki. Nah, dan yang paling utama itu menyia-nyiakan orang tua atau bersifat kasar kepada orang tua. Nah, itu yang paling utama. Itu ciri-ciri orang yang akan sengsara berkepanjangan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan menyia-nyiakan orang yang tidak mampu di sekeliling kita atau di sekelilingnya. Nah, itu entah itu tetangga ataukah yang di kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Nah, seperti itu. Itu biasanya tidak kita sadari. Tahu-tahu biasanya kok hidup saya kok selalu seperti ini. Hidup saya kok selalu serba kekurangan. Sudah bekerja tetap aja tidak cukup. Apalagi yang bekerja hanya satu orang. Semuanya merasa kurang. Nah, itu yang biasanya tidak kita sadari. Memang benar, semua itu yang namanya kecukupan itu memang nggak bisa dirasakan atau gimana ya, nggak bisa merasakan cukup. Hawanya kurang dan kurang. Tapi nggak tahu, nggak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengasih rezeki, itu sudah diukur dari wadahnya. Nah, kalau kita sendiri yang jadi wadahnya itu tidak bisa menampung rezeki yang banyak atau menampung, ibaratkan cawan ya. Cawan kita ibaratkan cawan itu tidak bisa menampung air banyak. Nah, terus mau minta air yang banyak. Nanti ujung-ujungnya apa? Tumpah-tumpah, tidak bisa untuk menampungnya. Nah, seperti itu. Dan kalau ibaratkan kita itu jadi cawan, terus dikasih air sedikit demi sedikit, kalau kita
kalau si cawannya itu ibaratkan menyukuri atau kita itu bisa syukur, lambat laun nanti cawannya itu diganti yang besar atau diperbesar wadahnya. Supaya apa? Supaya bisa menampung air yang banyak. Nah, seperti itu. Itu memang sudah hukum alamnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi ya. Jangan sampai salah persepsi bahwa kita itu memang sudah dijatah rezeki dari mulai diberi nyawa sampai keluar ke dunia itu sudah dikasih jatah rezekinya. Nah, seperti itu. Dan nanti yang bisa untuk menampung atau bisa mendapat rezeki itu banyak atau sedikit, lancar atau enggak, nah itu tergantung dari tingkah laku yang mau dikasih atau kita sendiri. Nah, seperti itu. Maka dari itu, biar rezekinya lancar, biar rezekinya itu bertumpah-tumpah atau rezekinya itu sesuai dengan wadahnya, yaitu tadi jangan sampai menyia-nyiakan orang tua, jangan menganggap rendah orang lain, jangan punya sifat milik. Kalau perlu yang kita milik dibagi atau yang dibilangnya itu sedekah. Nggak ada rumusnya yang namanya sedekah itu bikin melarat, bikin kiri, nggak ada. Justru malah bikin kaya. Nah, seperti itu. Dan jangan semena-mena kepada orang yang di bawah kita. Dan jangan sampai yang namanya punya sifat rakus. Nah, itu memang ya hukum alamnya seperti itu. Maka dari itu kan dari mbah dulu atau memang dari hukum alamnya itu harus, kalau kita bisa enak, bisa dapat rezeki banyak, itu harus bisa menyelaraskan alam. Menyelaraskan alam itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang pencipta itu memang menciptakan alam seisinya itu memang ada maksud-maksud tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Nah, seperti itu kan kawan. Jadi jangan lupa saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, saling berbagi, dan saling menghormati, khususnya untuk orang tua yang melahirkan kita semua. Nah, seperti itu. Itu kunci utama. Kalau nggak mau, susah berkepanjangan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.